Bab 271 Serahkan kepadaku. Ruangan kantor Zaiden Zhou di Lakers Club. Saat ini keadaan sangat tenang. Diego Zhang tidak berhentinya merokok dengan keadaan tenang. Eddie Chen menopangkan kakinya di salah satu kakinya, duduk dengan tenang, tidak memperhatikan Diego Zhang maupun Zaiden Zhou. Hanya Zaiden Zhou yang mengerutkan keningnya, terlihat jelas dia sedang memikirkan sesuatu. Tadi Diego Zhang sudah menceritakan masalah yang sedang dia hadapi. Dan Zaiden Zhou pun mendengarnya dengan jelas. Akhirnya dia pun merasa masalah yang dihadapinya sekarang tidak semudah yang seperti dibayangkan. Diego Zhang berasal dari keluarga Zhang, merupakan keluarga kaya di kota Hunan Barat. Kedudukannya sama seperti keluarga Su di kota Donghai. Walaupun bukan keluarga teratas, tapi dia termasuk keluarga yang hebat. Keluarga kecil lainnya tidak berani mencari masalah dengannya. Ini pertama kalinya Zaiden Zhou mengetahui keadaan Diego Zhang. Walaupun Diego Zhang merupakan anak orang kaya dan sombong selama masa kuliah, tapi Zaiden Zhou sama sekali tidak mengerti keadaan keluarganya. Tadi Diego Zhang mengatakan usaha keluarga Zhang di kota Hunan Barat bergerak di bidang penggalian, pembuatan dan penjualan perak. Bisa dikatakan keluarganya memiliki tambang nyata. Zaiden Zhou diam-diam menganggukkan kepala. Bisa bekerja di bidang ini berarti dia memiliki latar belakang keluarga yang hebat. Jika tidak, mereka tidak mungkin bisa bergerak di bidang ini, karena orang biasa tidak akan bisa melakukannya. Lagi pula ada banyak orang di luar sana yang iri dengannya. Tapi banyak orang-orang di kota Hunan Barat ini yang iri dengan Diego Zhang karena perak ini. Jadi mereka pun berkumpul menjadi satu untuk menjatuhkan keluarga Zhang dan memulai peperangan. Walaupun kekuatan keluarga Zhang terhitung kuat, tapi lawannya adalah keluarga yang sama memiliki kekuatan yang besar dengannya, jadi keluarga Zhang pun tidak bisa mengatasi ini. Dan saat ini ada 4 keluarga yang berkumpul menjadi satu yang menyerang keluarga Zhang. Mereka sudah mengirim cacatan diplomatik terakhir. Diego Zhang dalam waktu 3 bulan ini harus membuat keputusan akhir. Jika tidak, Diego Zhang pasti akan jatuh miskin. Diego Zhang tidak ada cara lain lagi, tapi dia juga tidak bersedia jika harus menyatakan kekalahan, jadi dia pun mencari bantuan ke kota lain. Tujuan Diego Zhang datang ke kota Donghai ini adalah untuk mencari bantuan. Masalahnya seperti itu. Sebenarnya aku ingin menghubungi teman bermainku zaman dulu. Aku tahu banyak dari mereka memiliki kekuatan, jadi aku ingin bertanya kepada mereka apakah mereka mau membantuku. Aku bisa mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar mereka. Diego Zhang sedikit tidak tertarik. Lalu kamu sendiri sudah melihatnya. Sebenarnya sebelum menghubungi kalian berkumpul aku sudah mencari beberapa temanku dulu di kota Donghai. Tapi tidak satu orang pun yang bersedia membantuku. Setelah selesai bicara, Diego Zhang menundukkan kepala dan terdiam. Zaiden Zhou bisa mengerti, keluarganya sedang dalam masalah, dan dia memiliki misi setelah sampai di kota Donghai. Dia ingin mencari bantuan tapi sayangnya tidak ada orang yang menyetujui untuk membantunya. Jika digantikan orang lain semuanya membuatnya kecewa. Jangan bilang bisa bantu atau tidak. Sikap mereka pun sudah membuat Diego Zhang merasa kecewa. Diego Zhang mengangkat kepala melihat Zaiden Zhou. Melihat Zaiden Zhou yang terdiam, Diego Zhang mengira Zaiden Zhou tidak bersedia membantunya, walaupun sedikit sulit menerimanya, tapi dia bisa mengerti. Bagaimanapun Zaiden Zhou adalah orang pertama yang bertanya kepadanya tentang keluarganya. Atau bisa dibilang ini adalah bencana bagi keluarga Zhang. Dia berpikir dalam hati, lalu berkata dengan serius. Zaiden Zhou, masalah ini tidak mudah diselesaikan. Beberapa keluarga itu rata-rata memiliki kekuatan lebih besar daripada keluarga Zhang. Aku sudah pernah bertanya, walaupun keluarga Su dari kota Donghai membantunya, dia tetap tidak akan bisa membalikkan Berto Sun. Diego Zhang sedikit kecil hati. Setelah dia datang ke kota Donghai, dia sudah bertanya tentang keadaan keluarga besar di sana.
Keluarga Sun adalah keluarga terhebat di kota Donghai, sangat sulit mengajaknya. Selain itu dia juga tidak mengenal orang bagian dari keluarga Sun. Sebenarnya dia sudah menghubungi beberapa orang bagian dari keluarga Su, tapi jika sesamai keluarga Su, itu tidak ada gunanya. Kecuali dia bisa mengajak 3 keluarga lain seperti keluarga Su, barulah dia bisa melawan 4 keluarga itu. Tapi ini terlalu sulit. Masalah ini memang sedikit sulit diselesaikan. Yang terpenting adalah kami tidak terlalu memahami kekuatan 4 keluarga itu. Selain itu, 4 keluarga itu tidak mungkin tanpa alasan ingin menjatuhkan keluarga Zhang, jadi pasti ada alasan lain yang tidak kamu katakan. Zaiden Zhou memikirkan masalah ini dengan jelas. Tapi masalah belum tentu tidak ada cara penyelesaiannya. Apa? Zaiden Zhou, apa yang kamu katakan sungguh-sungguh? Diego Zhang langsung berdiri, dan memandang Zaiden Zhou dalam. Dia tadi mengatakan masalah ini belum tentu tidak ada cara penyelesaiannya. Sudah hampir setengah bulan Diego Zhang berada di kota Donghai, dan dia tidak mendapatkan apa-apa, tapi sekarang Zaiden Zhou mengatakan ada cara penyelesaiannya, apa dia bisa tidak gembira? Walaupun emap keluarga itu adalah masalah besar, tapi belum tentu mereka tidak ada kelemahan tersendiri. Zaiden Zhou menganggukkan kepala, berkata dengan pasti. Masalah ini bukanlah masalah yang baru datang atau sebuah serangan biasa, tapi ini karena adanya dendam yang dalam. Pertama-tama kota Hunan Barat ini lebih rendah dibandingkan dengan kota Donghai. 4 keluarga itu jika dibandingkan dengan keluarga Su pasti lebih lemah. Dan jika ingin membantu keluarga Zhang untuk melawan 4 keluarga itu, Zaiden Zhou juga bisa menarik keluarga Su. Lalu dia bisa menarik Outstanding Corp, Joyous Cosmetic Corp milik Hailey Xie, Beauty Cosmetic milik Felix Zhang dan beberapa perusahaan kosmetik lainnya untuk membantu Diego Zhang. Walaupun perusahaan ini tidak bisa pergi ke kota Hunan Barat, tapi mereka bisa memberikan dorongan uang. Selama ada uang, Zaiden Zhou pasti ada kekuatan untuk melawannya. Dan yang membuat Zaiden Zhou memiliki rasa percaya diri yang tinggi adalah karena dia berasal dari keluarga Zhou. Dia adalah tuan muda keluarga Zhou, jadi secara alami semua material milik keluarga Zhou adalah miliknya. Dan sebelumnya dia sudah memastikan dengan Eddie Chen, selain material yang berada di kota Donghai boleh digunakan, semua material yang ada di kota Hunan Barat juga boleh digerakkan. Jika ada faktor ini maka untuk melawan 4 keluarga ini adalah masalah kecil. Tapi Zaiden Zhou tidak bisa semudah itu membuat komitmen. Bagaimanapun jika ingin menggerakkan tenaga besar seperti ini, tapi tidak ada balasan apapun hanya demi rasa pertemanan biasa saja. Itu tidak mungkin terjadi. Lagi pula jika diukur dengan rasa pertemanan Zaiden Zhou dan Diego Zhang, dia bisa membantunya. Tapi keluarga Su dan beberapa perusahaan kosmetik lainnya tidak ada hubungan apa-apa dengan keluarga Zhang, jika ingin membantunya harus ada harga yang diberikan. Diego Zhang, masalah ini bisa kau serahkan kepadaku, tapi ada satu hal yang harus aku katakan kepadamu dulu, aku tidak mungkin membantumu tanpa ada imbalan apapun, lagi pula jika butuh menggerakkan material dan kekuatan juga membutuhkan uang. Zaiden Zhou berkata dengan serius. Dia harus mendapatkan suntikan dana dari Diego Zhang, untuk mencegah dia mendapatkan kerugian di akhirnya nanti. Aku mengerti hal itu. Ketika aku datang kemari kepala rumah tangga keluargaku sudah mengatakan jika orang yang bisa membantu mereka menyelesaikan masalah ini, keluarga Zhang akan memberikan uang itu 25% harta keluarga Zhang kepada orang itu sebagai imbalan dan ucapan terima kasih. Diego Zhang berkata dengan semangat. Apa yang dikatakan oleh Zaiden Zhou bukanlah apa-apa, Diego Zhang pun langsung mengerti maksudnya. Apalagi dari awal Diego Zhang sudah berencana akan melakukan hal ini. 1/4 harta kekayaan milik keluarga Zhang akan menjadi imbalan. Uang ini cukup banyak untuk imbalan.